Semua orang yang beribadah ke rumah Tuhan, apapun merek denominasi gerejanya, dari gereja manapun mereka berasal, sebenarnya mereka sedang masuk dalam pertandingan rohani. Dan tidak semua yang bertanding itu menjadi pemenang. Yang menjadi pemenang ialah orang-orang yang melatih tubuhnya, hidupnya untuk berkenan di mata Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh Paulus tentang pertandingan rohani di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ayat 25 ini mengatakan bahwa orang yang masuk dalam gelanggang pertandingan, tentu mereka akan menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya dia belajar dulu untuk melatih tubuhnya supaya nanti setelah nanti masuk dalam gelanggang pertandingan, dia bisa menjadi pemenang. Ya, kita pun kalau ingin jadi pemenang dalam pertandingan rohani ini, kita pun juga harus melatih kerohanian kita supaya kita menjadi pemenang dalam pertandingan rohani ini. Di dalam ayat 26 firman Tuhan mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang Kristen dituntut untuk melatih tubuhnya. Sebagaimana seorang pemain dalam olahragawan, tentu dia nggak langsung masuk dalam gelanggang pertandingan. Dia akan melatih tubuhnya, latihan dulu supaya bisa menjadi pemenang. Dan kita pun kalau ingin jadi pemenang dalam pertandingan rohani ini, kita harus melatih kerohanian kita terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi pemenang. Yaitu kita harus melatih tubuh kita supaya jangan sampai kita tercemar oleh yang namanya dosa-dosa yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Jadi ketika ada tawaran-tawaran dosa, di saat kita belajar untuk menolak setiap tawaran dosa yang ditawarkan iblis, itu tandanya kita sedang melatih tubuh rohani kita supaya kita bisa menjadi pemenang ketika masuk dalam pertandingan rohani. Makanya jangan heran kalau kita melihat begitu banyak denominasi gereja semua berlomba-lomba menjadi manusia rohani karena mereka ingin menjadi pemenang. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi ayat ini menjelaskan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar. Iman yang benar itu ialah orang yang beriman kepada Tuhan untuk perkara-perkara rohani. Itulah iman yang benar. Dan iman yang tidak benar ialah orang yang beriman kepada Tuhan untuk perkara-perkara duniawi. Jadi dia ikut Tuhan hanya untuk memuaskan nafsu duniawinya, bukan ingin menjadi manusia rohani. Jadi nggak semua orang beribadah itu ingin menjadi manusia rohani, tapi ada ingin kaya, ingin makmur, ingin sukses. Ya, jadi tujuannya hal-hal duniawi. Sebenarnya kita datang beribadah ke rumah Tuhan itu sebenarnya Tuhan menginginkan supaya kita menjadi manusia rohani. Makanya firman Tuhan mengatakan 1 Timotius pasal 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita dalam hidup ini hanya menaruh pengharapan kepada Kristus, hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan, tidak ingin supaya kita menerima keselamatan, kita ini manusia yang paling malang. Kalau semasa hidup aja kita berharap kepada Tuhan supaya kita jadi orang sukses, jadi orang kaya, supaya kita ini punya pejabat tinggi, hanya itunya tujuan kita datang sama Tuhan. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19, engkau adalah manusia yang paling malang dalam hidup ini. Jadi kalau engkau ingin menjadi manusia yang paling berarti, berharga di mata Tuhan, mulai dari sekarang berharaplah kepada Tuhan dan berimanlah kepada Tuhan dalam perkara-perkara rohani. Jangan lagi beriman dalam perkara-perkara duniawi. Jadi mari bertandinglah
dan latihlah tubuhmu untuk menjadi manusia rohani. Jadi kalau ada orang tidak mau beribadah ke rumah Tuhan, itu tandanya dia tidak mau masuk dalam gelanggang pertandingan. Dan biasanya yang tidak masuk dalam gelanggang pertandingan itu adalah penonton. Satu hal yang harus saudara ketahui, sehebat-hebatnya penonton, sepandai-pandainya dia tentang olahragawan, kalau dia nggak masuk dalam pertandingan, dia itu hanyalah penonton, dan penonton tak akan pernah bisa menjadi pemenang. Dan biasanya tugas penonton itu mengkritik. Makanya kalau kita sebagai pemain yang masuk dalam gelanggang pertandingan dikritik oleh penonton, jangan sakit hati. Walaupun dia pandai tentang firman Tuhan, hebat tentang firman Tuhan, kalau nggak mau beribadah, nggak mau berubah, mereka itu statusnya tetap penonton. Penonton sekali lagi tak akan pernah menjadi pemenang. Dan kitalah yang ada di rumah Tuhan, yang berlomba-lomba menjadi manusia rohani, masih ada harapan menjadi pemenang dan mendapatkan mahkota kerajaan sorga di saat kita masuk dalam kerajaan sorga nanti. Jadi mari berjuanglah untuk merebut mahkota kerajaan sorga, dan jadilah menjadi pemenang dalam pertandingan rohani ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati hidup saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam.